Alhamdulillahirabbil alamin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Makasih teman-teman, waktunya sudah menyediakan untuk saya secara pribadi, dan marilah kita bersama-sama belajar di sini tentang budaya positif. Sebelumnya saya mohon maaf kalau nanti apabila yang saya sampaikan banyak kekurangan, karena saya juga baru belajar dan ini adalah tugas dari calon guru penggerak yang mana saya harus menyampaikan kepada rekan sejawat tentang budaya positif. Selamat datang kepada teman-teman yang hebat, yang saya cintai dan saya sayangi semuanya. Kita belajar bersama di sini. Mari belajar bersama, berkolaborasi, saling mendukung demi mewujudkan disiplin positif di sekolah kita. Kita lihat ada konsep utama model budaya positif di sini adalah yang pertama tentang perubahan paradigma baru. Selanjutnya yaitu disiplin positif. Yang ketiga kebutuhan dasar manusia. Dan yang keempat motivasi perilaku manusia. Yang kelima posisi kontrol restitusi. Yang keenam keyakinan kelas. Dan selanjutnya terakhir adalah segitiga restitusi. Pembelajaran dengan paradigma baru. Pembelajaran dengan paradigma baru dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran yang terdiferensiasi, sehingga setiap siswa belajar dengan kebutuhan dari tahap perkembangannya untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Teman-teman masih ingat tentang profil pelajar Pancasila? Apa mohon Bu, sudah ada di sini? Ya, beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Lanjut. Gotong royong, mandiri, kreatif. Yang di bawah itu bernalar, kritis. Yang terakhir kebinekaan global. Ya. Nah, di sini paradigma baru itu adalah menuju ke tahap berkembangnya ya, untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Selanjutnya tentang disiplin positif, merupakan pendekatan mendidik anak untuk melakukan contoh kontrol diri dan pembentukan kepercayaan diri. Sebagai pendidik, tujuan kita adalah menciptakan anak-anak yang memiliki disiplin diri sehingga mereka bisa berperilaku dengan mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik bukan ekstrinsik. Motivasi intrinsik apa Bu? Motivasi dari dalam diri sendiri. Kalau ekstrinsik dari luar. Lanjut. Kebutuhan dasar manusia yaitu ada 5. Pertama bertahan hidup, yang kedua kasih sayang dan rasa diterima, yang ketiga penguasaan, keempat kebebasan, dan kelima adalah kesenangan. Kita bahas satu persatu. Yang pertama kebutuhan tentang bertahan hidup. Kebutuhan bertahan hidup atau survival adalah kebutuhan yang bersifat fisiologis untuk bertahan hidup. Misalnya kesehatan, rumah, makanan. Kebutuhan biologis sebagai bagian dari proses reproduksi termasuk kebutuhan untuk tetap bertahan hidup. Terus Bu? Kebutuhan biologis. Ya, jangan semangat Bu. Selanjutnya, ini ada permasalahan. Kita belajar dari sini ya. Doni ketika ditanya oleh ibu guru, mengapa mengambil makanan temannya? Karena ia lapar dan orang tuanya tidak membawakannya bekal makan siang. Maka kebutuhan dasar yang sedang berusaha dipenuhi oleh Doni
adalah kebutuhan untuk bertahan hidup. Nah, itu kita melihatnya dari kebutuhannya si Doni itu. Kenapa dia mengambil makanan dari temannya? Nanti beda lagi pandangannya ketika kita menyimpulkan dari sudut pandang yang lain, yaitu di sini tentang kasih sayang dan rasa diterima. Kebutuhan ini dan 3 kebutuhan berikutnya adalah kebutuhan psikologis. Kebutuhan untuk disayangi dan diterima meliputi kebutuhan akan hubungan dan koneksi sosial. Kebutuhan untuk memberi dan menerima kasih sayang dan kebutuhan untuk merasa menjadi bagian dari suatu kelompok. Kebutuhan ini juga meliputi keinginan untuk tetap terhubung dengan orang lain seperti teman, keluarga, pasangan hidup, teman kerja, binatang peliharaan, dan kelompok di mana kita bergabung. Sebentar. Anak-anak yang memiliki kebutuhan dasar kasih sayang dan rasa diterima yang tinggi biasanya ingin disukai dan diterima oleh lingkungannya. Mereka juga akrab dengan orang tuanya. Biasanya mereka belajar karena suka pada gurunya. Bagi mereka teman sebaya sangatlah penting. Mereka juga biasanya suka bekerja dalam kelompok. Nah, di sini beda lagi. Kalau tadi sudut pandangnya dari karena Doni memerlukan kebutuhan hidup ya ketika dia mengambil makanannya. Di sini beda lagi, Bu. Doni menjawab bahwa alasannya mengambil bekal temannya karena dia senang temannya jadi memperhatikan dia. Ketika temannya melaporkan tindakannya itu pada gurunya dan gurunya memberitahu orang tuanya, sehingga orang tuanya jadi memperhatikan dia, maka kebutuhan dasar yang sedang dipenuhi Doni adalah kebutuhan akan kasih sayang dan diterima. Jadi memang beda ya Bu ya. Kalau ada masalah itu memang kita lihat dari sudut pandangnya yang mana dulu. Selanjutnya, ini adalah pengakuan, yaitu pengakuan atas kemampuan. Kebutuhan ini berhubungan dengan kekuatan untuk mencapai sesuatu, menjadi kompeten, menjadi terampil, diakui atas prestasi dan keterampilan kita, sedang didengarkan dan memiliki rasa harga diri. Kebutuhan ini meliputi keinginan untuk dianggap berharga, bisa membuat perbedaan, bisa membuat pencapaian, kompeten, diakui, dihormati. Ini meliputi self-esteem dan keinginan untuk meninggalkan pengaruh. Anak-anak yang memiliki kebutuhan dasar akan penguasaan yang tinggi biasanya selalu ingin menjadi pemimpin. Mereka juga suka mengamati sebelum mencoba hal baru dan merasa kecewa bila melakukan kesalahan. Mereka juga biasanya rapi dan sistematik dan selalu ingin mencapai yang terbaik. Ini banyak terjadi di anak-anak loh Bu. Apabila jawaban Doni adalah dia merasa hebat karena temannya jadi takut dengan dia dan menuruti keinginannya, maka sebetulnya Doni sedang berusaha memenuhi kebutuhan dasarnya akan kekuasaan. Beda ya Bu ya, sudah 3. Masalahnya sama, Doni mengambil makanan temannya, tapi misalnya seorang anak TK bersikap tidak kooperatif pada saat kegiatan mendengarkan dongeng dari gurunya. Anak itu disuruh keluar dari kelompoknya, atau anak itu diminta duduk di belakang kelas atau di pojok kelas. Disuruh keluar kelas ke koridor ke kantor guru, seringkali dibiarkan tanpa pengawasan. Enten apa mboten Bu? Ketika anak berbuat salah, kita tidak bisa memotivasi anak untuk menjadi baik. Kita hanya bisa menciptakan kondisi agar mereka bisa melihat ke dalam diri mereka. Kita seharusnya mengajari mereka untuk menyelesaikan masalah mereka dan berusaha mengembalikan mereka ke kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Ini adalah segitiga restitusi Bu. Nah, di dalam segitiga restitusi itu ada validasi tindakan yang salah, ada menanyakan keyakinan Bu. Yang paling bawah itu adalah menstabilkan identitas. Jadi
Nanti yang ditanya itu biasanya adalah tentang yang paling atas itu keyakinan kelas apa yang telah kita sepakati. Terus kamu ingin menjadi orang yang tapi latihnya kan masih posisi dia ini masih sakit dan ya. gitu, terus latihnya belum mau gitu. Iya. Tapi setelah selesai itu apa itu terlihat kepengen minta maaf, latihnya itu tidak diucapkan dengan kata-kata maaf ya, tapi dia selalu mendekati latih. Pengen bulanan sama latih. Terus apa ya pengen cerak sama latih. Tapi latihnya sendiri juga udah netral. Iya. Netral udah apa ya istilahnya orang terus dendam atau apa. Iya, namanya anak-anak juga kalau sudah paginya walaupun berantem ya siangnya terus bermain. Mungkin ada masukan dari teman-teman. Segitiga restitusi. Ya, ayo ngatek bingung ya. Ada masukan Bu? Mungkin sharing ada muridnya lagi yang lain yang melakukan kesalahan, yang berbuat salah, apa yang harus kita lakukan? Ada. Itu Mas Alfa tadi berarti kita memang harus melihat suasana hatinya ya Bu. Kalau langsung ditanya mungkin tidak mau menjawab. Tapi kalau sudah reda, ya begitu ya Bu ya. Kita sama semua berarti memang tidak harus langsung ditanya saat itu juga. Mungkin ada masukan yang lain, Bu Suratini, Bu Fitri, silakan. Tidak fokus melihat pada kesalahannya kok ya. Tetapi justru solusi dan perbaikan yang akan datang. Nah, itu yang mungkin penting bagi kita sama-sama belajar ya Bun ya. Iya. Misalnya kalau di TK itu kasusnya adalah erat kaitannya sama emosi, jadi kecerdasan emosi. Mungkin permasalahannya di SD SMP akan diberikan dengan Iya. Berarti tadi yang Mas Alfa itu tentang berbagi ya Bu Dini, berbagi tempat duduk, tidak berebut gitu ya. Iya. Dekat kenapa sedih? Gak usah sedih, kenapa? Kita memang diberi besok kalau pengen di depan harusnya ayo matanya gimana? Gimana? Gak usah nangis ya. Kalau temennya di depan itu harus katanya apa? Caca tadi pagi menangis kenapa? Oh pengen di depan. Terus Mbak Caca kok menangis? Rebutan sama siapa? Mbak Caca datangnya sama Mbak Gisel duluan siapa? Nah berarti besok Mbak Caca harus apa? Harus pagi berangkatnya. Jam berapa? Jam 7. Iya, tadi di kelas bagaimana? Pinter, keyakinannya kelas tadi apa? 1, datang Jangan terlambat. atau datang tepat waktu. Tuh. Jadinya Mbak Caca bisa apa? Bisa di depan. Pinter. Apa yang harus dilakukan Mbak Caca di rumah biar tidak terlambat apa? Harus cepat-cepat. Cepet-cepet. Terus apa lagi? Apa lagi? Harus berangkatnya harus pagi banget. Sip, pinter. Bilang sama mama apa? Mama, aku pengen di depan ayah, mama. Berangkat
besok mau berangkat pagi apa siang?